Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rayatu Jannah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian pemasaran internasional. Pemasaran adalah proses perencanaan dan mengeksekusi konsepsi, harga, promosi, dan distribusi ide, barang, dan layanan untuk membuat pertukaran yang memenuhi tujuan individu organisasi. Pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasinya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Materi selanjutnya, adapun tahap-tahap pemasaran internasional. Yang pertama ada no foreign marketing, yang kedua infrequent foreign marketing, yang ketiga global marketing operation, yang keempat regular foreign marketing. Materi selanjutnya, manajemen pemasaran internasional. Pemasaran internasional berfungsi mempengaruhi dan dipengaruhi oleh hampir semua aktivitas organisasi lainnya. Manajemen pemasaran internasional meliputi strategi korporasi, strategi bisnis, dan strategi fungsionalnya. Tantangan utama bagi manajer pemasaran perusahaan adalah untuk mengadopsi strategi pemasaran internasional yang mendukung keseluruhan strategi bisnis perusahaan. Strategi bisnis dapat mengambil salah satu dari 3 bentuk. Yang pertama ada diferensiasi, biaya kepemimpinan, ataupun fokus. Baiklah, saya Abrar Hadi akan melanjutkan materi yang dimana materi selanjutnya adalah kebijakan produk dalam pemasaran internasional. Bagi perusahaan memiliki kemampuan bersaing secara internasional adalah keberhasilan dalam mengembangkan produk dengan fitur yang tangible maupun intangible, yang memenuhi keinginan dan kebutuhan pelanggan di pasar nasional yang beragam. Misalnya, seperti Toyota yang sukses dalam penjualan mobil di Eropa, Asia, Amerika. Ini mencerminkan prestasi yang terkait produk dalam merancang dan memproduksi kendaraan mekanis, menawarkan kompetitif jaminan, membangun sebuah nama brand yang kokoh untuk produk-produknya, dan menyediakan suku cadang, perbaikan manual, dan pembiayaan kepada dealer dan pelanggan retail. Untuk berikutnya, kebijakan harga dalam pemasaran internasional. Kebijakan harga secara langsung mempengaruhi ukuran pendapatan yang diterima oleh sebuah perusahaan. Kebijakan ini juga berfungsi sebagai senjata strategis penting dan memungkinkan perusahaan untuk membentuk lingkungan kompetitif di mana itu melakukan bisnis. Perusahaan domestik dan internasional harus berusaha untuk mengembangkan strategi harga yang akan menghasilkan keuntungan operasi. Tapi, tugas yang dihadapi perusahaan internasional lebih kompleks dari yang dihadapi perusahaan yang semata-mata hanya perusahaan domestik. Yang berikutnya adalah kebijakan promosi dalam pemasaran internasional. Dalam perusahaan internasional, menjual produk dan layanan konsumen kayak iklan adalah unsur yang paling penting dalam campuran promosi. Sebagai sebuah perusahaan yang mengembangkan strategi periklanan, harus memperhatikan 3 faktor. Yang pertama, pesan apa yang ingin disampaikan kepada halayak ramai. Yang kedua, media yang tersedia untuk menyampaikan pesan, kayak media sosial, iklan, media cetak, dan lain-lain. Yang ketiga, sejauh mana perusahaan yang ingin mengglobalisasikan iklannya tersebut. Kayak seperti contoh, kayak brand baju Erigo yang demi mengglobalkan iklannya, dia buat iklan di New York Times. Oke, sekian, terima kasih. Baiklah, saya Dodi Kurniawan. Saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu kebijakan distribusi dalam pemasaran internasional. Distribusi adalah proses mendapatkan produk dan layanan dari perusahaan ke tangan pelanggan. Sebuah perusahaan internasional menghadapi 2 set penting masalah distribusi. Studi kasus pemasaran internasional pada Toyota. Toyota Motor Corporation atau TMC adalah sebuah pabrikan mobil yang berasal dari Jepang
yang berpusat di Toyota, Aichi. Saat ini Toyota merupakan salah satu pabrikan penghasil mobil terbesar di dunia. Toyota Motor Corporation didirikan pada September 1933 sebagai divisi mobil pabrik tenun otomatis Toyota. Divisi mobil perusahaan tersebut kemudian dipisahkan pada 27 Agustus 1937 untuk menciptakan Toyota Motor Corporation seperti saat ini. Toyota merupakan pabrikan mobil terbesar di dunia dalam unit sales dan net sales. Pabrikan terbesar di Jepang ini menghasilkan 8 sampai 8,5 juta unit mobil di seluruh dunia tiap tahunnya. Global Vision atau visi global Toyota yang diumumkan pada bulan Maret 2011 berisi pernyataan akan menjadi perusahaan seperti apa Toyota Motor Corporation nantinya, atau akan menjadi perusahaan apa seperti apa Toyota Motor Corporation seharusnya. Global Vision atau visi global Toyota yang diumumkan pada bulan Maret 2011 berisi pernyataan akan menjadi perusahaan seperti apa Toyota Motor Corporation nantinya, atau akan menjadi perusahaan apa seperti apa Toyota Motor Corporation seharusnya. Visi global tersebut adalah We want Toyota to be a corporation that global, that customers choose and brings a smile to every customer who cases it. Visi global ini diharapkan akan menjadi arah bagi setiap afiliasi Toyota dan pegawai yang terbesar di seluruh dunia demi menciptakan masa depan yang baik-baik dalam mencapai pertumbuhan yang berkesinambungan. Penjabaran Global Vision Toyota Motor Corporation. Yang pertama, secara berkesinambungan menyediakan produk dan jasa yang berkualitas tinggi. Yang kedua, mengembangkan karyawan yang berkompeten dengan menciptakan lingkungan kerja yang baik untuk mendukung tercapainya kepuasan pelanggan. Yang ketiga, memperkuat kolaborasi dengan produsen, dealer utama, dan dealer melalui komunikasi dan kerjasama yang lebih baik. Selanjutnya ada beberapa analisis SWOT yang penting dimiliki yang untuk dihadapi oleh Toyota Motor Corporation dalam menjalankan bisnisnya saat ini. Yang pertama, ancaman atau threats. Toyota menghadapi persaingan yang ketat dan besar dalam pasar global. Yang kedua, opportunity atau peluang. Kenaikan harga bahan bakar minyak dunia mendukung pengembangan teknologi hybrid yang hemat bahan bakar atau dikenal dengan mobil listrik. Yang ketiga, kelemahan atau weakness. Perbedaan harga produk yang seringkali signifikan antara satu negara dengan negara yang lainnya. Yang keempat, strength atau kelebihan. Disertifikasi produk yang luas yang dapat memasuki ke berbagai segmentasi pasar. Selanjutnya, dari analisis SWOT itu dapat kita lakukan analisis atau strategi tahunan Toyota yang disimpulkan beberapa. Yang pertama itu inovasi produk tanpa henti. Yang kedua, pengembangan produk next gen visual. Yang ketiga, pemasaran produk secara region. Yang keempat, memperluas pasar dan bekerja sama dengan perusahaan automobil lokal. Yang kelima, penjualan produk tertentu untuk memenuhi pasar tertentu. Yang terakhir, kesimpulan. Dari kesimpulan studi kasus kami dari PPT ini berdasarkan pembahasan ini, yang pertama, strategi yang diambil oleh Toyota Corporation dalam memproduksi sejalan dengan teori konsep pemasaran global sebagaimana sudah dijelaskan dari sebelumnya. Yang kedua, strategi pemasaran yang diimplementasikan oleh
Toyota Motor Corporation memiliki cakupan yang lebih kompleks daripada teori segmentasi pasar global. Yang ketiga, strategi pemasaran Toyota Motor Company berkaitan dengan selling dan service yang telah diimplementasikan dengan baik dalam upaya meningkatkan penjualan perusahaan secara global. Sekian itu dari materi kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.